Saya tidak pernah menjanjikan menang, karena kalau menjanjikan menang itu sudah melanggar kode etik. Itu Mbak Dinda. Kita sudah melanggar sumpah. Kita kan sebagai pejuang keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hanan. Di sini Bapak Hanan adalah seorang advokat, yaitu Bapak Advokat Haji Henny Purwadi SH, Ketua DPW Bainham RI Jawa Tengah. Di balik jubah hitam advokat, tema yang kita angkat di podcast kali ini, dan tentunya Bapak Hanan juga sudah memilih tema tersebut, sudah siap dengan jawaban-jawabannya. Di balik jubah hitam advokat ini yang melambangkan keadilan, kemudian apa yang menjadi motivasi dari seorang advokat Bapak Haji Henny Purwadi SH ini, alias bisa dipanggil biasanya kebanyakan Mas Adi ya di sini. Baik, dalam memilih dan menjalani profesi ini, apakah ada momen atau kasus yang secara fundamental mengubah cara Bapak Hanan tentang hukum? Bapak Hanan di sini kan kalau 2 minggu yang lalu mengatakan berani turun gunung atau berkenan turun gunung untuk menuju ke Radio Erlisa yang pertama kali, sehingga podcast Dingon Sendika kali ini dengan kesiapan untuk menyapa masyarakat. Bagaimana Bapak Hanan? Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Dinda. Sore ya. Dan pertanyaannya sebenarnya ya siap tidak siap, artinya itu hal yang memang kita harus pahami. Kayak jubah hitam advokat itu sebenarnya memang kita punya, advokat itu punya baju kebesaran. Bukan karena longgar ya, baju kebesaran itu punya baju yang istimewa. Kita punya kayak toga, dalam arti kayak baju yang untuk wisuda gitu. Tapi kita kan profesi itu kan karena kita berhadapan dengan hukum, itu mau tidak mau kan kita harus memperjuangkan hukum, bukan memperjuangkan sesuatu yang di luar hukum. Lah baju jubah itu sendiri melambangkan saat kita pakai, berarti kita bukan diri kita. Kita adalah wakil dari kebenaran dan keadilan yang harus kita perjuangkan. Itu jubah hitam seperti itu. Saya sendiri berpikir kenapa rata-rata penegak hukum itu kok bajunya, jubahnya hitam, kok bukan warna yang lain. Nah itu yang memang kita harus berpikir bahwa ternyata warna hitam itu adalah melambangkan sesuatu yang sakral. Menurut saya Sakral, serius, berani gitu ya. Maknanya ya memang ketegasan kan. Iya betul. Jadi hitam itu dimaknai bahwa baju itu adalah sesuatu baju yang istimewa untuk menutup diri kita, apapun profesi atau apapun diri kita itu, kita saat kita sudah memakai jubah itu dalam sidang, kita memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Bukan diri pribadi, bukan klien semata-mata klien, bukan semata-mata karena yang bayar atau mungkin karena kepentingan yang lain. Itu. Disitulah kita bertugas untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran itu tadi dengan jubah hitam yang dikenakan itu tadi ya Pak ya. Jika sebagai seorang advokat ini sering berhadapan dengan konflik dan drama kehidupan, kira-kira seperti apa Bapak Hanan ini menjaga keseimbangan mental dan emosional Bapak Hanan sendiri? Tentunya ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang Bapak Hanan hadapi dan harus selesai. Apakah ada ritual-ritual khusus atau kebiasaan pribadi yang mungkin membantu Bapak Hanan
melepas jubah atau mencuci air garam setelah hari yang dialami sekian panjang dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini? Ketika meditasi di rumah sehingga harus mandi air garam, ritual dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak? Ya, dalam hal menyikapi apapun yang terkait dengan diri kita, Mbak, dalam menjalankan pekerjaan, saya kira setiap orang itu minimal berdoa. Berdoa ya, itu minimal ya. Berdoa. Kalau enggak berdoa, berarti dia mungkin sedang lupa. Kan itu. Kelemahannya manusia kan lupa saja. Kalau dia ingat Tuhan, ya berarti kan selamat, itu aja. Terkait dengan itu ya ritual-ritual yang lain untuk supaya kita tenang, memang kuncinya gini, Mbak. Profesi yang menantang advokat ini kan profesi yang menantang badai. Ya. Badai permasalahan. Jadi sedangkan kita manusia juga punya masalah sendiri. Ya. Jadi kita harus bisa memisahkan, memilah-milah. Intinya untuk membela suatu perkara yang berat atau yang ringan sekalipun, kita harus tenang. Untuk tenang, kita harus berdoa atau menjalani ritual tertentu. Kalau saya punya hobi meditasi, ya meditasi. Saya enggak hobi mancing, kan enggak mungkin mancing itu. Saya enggak suka karena beli ikan di pasar aja bisa. Tapi bisa. Mungkin mereka yang suka hobi mancing ini kan dia punya, di situ dia bahagia, tenang. Nah, saya tenangnya di meditasi. Jadi ritual saya ya duduk tenang, berdoa, dan juga kalau muslim ya berzikir. Tapi saya lebih banyak untuk duduk tenang, untuk menenangkan diri. Dengan begitu saya akan bisa berpikir lebih jernih, berpikir lebih baik, dan tentunya tidak ada hal-hal yang merugikan siapapun kan itu. Kalau tadi yang seperti saya sampaikan, mandi air garam, perlukah ini juga dilakukan? Perlu, karena bagaimanapun Mbak Dinda ya, kita itu berhadapan dengan orang itu kan juga punya energi, entah positif, entah negatif, kadangkala berbenturan dengan kita. Karena kita berhadapan dengan hukum, mau tidak mau kita harus siap. Ada yang juga lawan-lawan itu menggunakan jalur-jalur lain, jalur-jalur pintas, jalur ya terus terang jalur gaib kan itu sih, jalur yang tidak nampak. Itu termasuk ritual ya Pak ya? Ya, tidak hanya mandi garam itu bukan ritual. Saya hanya berpikir mandi garam itu adalah proses untuk ketenangan. Seperti meditasi tadi, saya meditasi tenang. Mandi garam, habis itu saya merasa tenang. Mandi garam di sini bisa dijelaskan lebih fokus Pak. Mandi garam yang seperti apa sih? Mandi garam itu ya tentunya kita orang Jawa itu kalau mandi hanya sebatas mandi biasa, air hangat ataupun apa kan ya tentunya tidak ada efek apapun, paling hanya fresh gitu aja. Ya. Tapi kalau kita ada energi negatif, rata-rata garam itu membantu untuk menetralisir energi negatif. Itu yang saya praktekkan. Karena pengalaman saya, kalau saya lagi sudah meditasi tidak tenang, akhirnya saya harus mandi garam, terus kemudian setelah itu ya tetap harus doain garamnya. Kemudian ternyata efeknya berbeda. Oh gitu. Kalau saya lebih garam itu punya fungsi menetralisir, menenangkan juga pada diri kita, tubuh kita. Menurut saya. Bagaimana perbedaan mandi garam dengan mandi air laut? Air laut kan juga mengandung garam di sini. Iya. Seperti apa menurut Bapak Hanan? Kalau saya mandi air laut kan kadang-kala kan kita harus nunggu waktu ke laut dulu. Harus cari waktu. Kan itu. Kalau mandi garam di rumah yang penting ada dilakukan. Garam didoain kan sewaktu-waktu bisa. Berarti gitu. Sama ya Pak ya, air laut juga bagus ya? Air laut menurut saya ya bagus karena bagaimanapun mengandung laut garam itu kan mengandung garam lebih tinggi kan. Iya. Garamnya lebih tinggi, tapi ya kembali lagi ke kepercayaan. Iya. Baik. Ada yang mandi uang tenang ya kan
Kalau saya pilih ini Pak Manuang. Baik Bapak Hanan, kita lanjutkan ini jika Bapak Hanan ini harus mendefinisikan prinsip dan filosofi utama yang selalu dipegang teguh dalam setiap kasus. Bagaimana prinsip itu mempengaruhi cara pandang Bapak Hanan untuk berinteraksi dengan klien, bahkan mungkin kasus-kasus yang terlihat sulit? Kalau prinsip advokat, kita ya tidak bisa hanya menjalankan prinsip pribadi, Mbak. Iya. Karena kita ada kode etik, Iya. kita juga ada sumpah. Ya, Jadi prinsip itu hanya terkait dengan hati nurani. hati nurani di sini. Ya, jadi memang advokat itu kan prinsipnya memperjuangkan hak, memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang tentunya tidak bertentangan kalau diri kita, prinsip diri kita berarti hati nurani kita tidak bertentangan, sehingga kita pun menjalani profesi ini dengan tenang, bahagia, Tidak ganjil tidak beban, tidak tertekan, dan itu. Jadi prinsipnya ya memang kuncinya di hati nurani kalau hukum itu, Mbak. Apapun profesi menurut saya ya kayaknya itu, tapi advokat lebih menekankan ke hati nurani karena berhadapan dengan masalah. Kan itu. Lebih menekankan ke hati nurani ya Pak ya. Dan Kalau di sini kita- kalau kasus-kasus yang mungkin sangat sulit itu, gimana Bapak mengatasi hal ini? Sebenarnya kasus sulit dan mudah itu tidak hanya diprediksi dari bukti ataupun kasus itu, Mbak. Kadangkala yang kita prediksi ini sulit ternyata mudah. Saya sering juga yang saya prediksi ini adalah mudah. Ternyata sulit. Jadi kesulitannya itu ya memang tergantung dari, kalau kita bicara formalnya ya bukti-bukti dan juga saksi. Tapi secara di lapangan kadangkala itu bukti kuat adalah buktinya hilang. Saksi kuat, saksi tidak ada yang berani. Kan jadi perkara yang sudah prediksi kita menang, kita sudah ibaratnya siap, ternyata waduh saksi tidak ada yang berani. Jadi kan kalah. Dan sedangkan prediksi kita yang kita susah, ternyata tiba-tiba kita menemukan bukti. Baru aja kemarin kita cari KTP. Orang ini kasusnya udah 25 tahun, dia tidak punya nik, tidak apa, bingung. Tiba-tiba tak tahunya kemarin orangnya bingung, ini saya jawab langsung. Tiba dia menemukan KTP di dompetnya dia. Saya juga tidak tahu, Pak. Kok tiba-tiba di KTP ada KTP-nya. Itu yang kita cari lama, ternyata tiba-tiba ada fotokopi KTP di dompetnya. Selama ini enggak. Jadi nicknya ketemu di sini. Nicknya ketemu. Jadi ya hal kayak itu. mak bedunduk gitu. Ya, itu kan saya juga kita cari nick muter-muter dari desa, kecamatan, pindah sana. Selama 20 tahun enggak ketemu 14 tahun itu. 14 tahun ya. Karena dan masalahnya delalah pas dia ini kasusnya itu. Jadi nggak sulit lagi ya, jadi diberikan kemudahan kan itu pernah, tapi ya ketemunya baru kemarin. Orangnya tiba-tiba kok saya memang saya katakan harus berdoa, saya juga kaget, saya juga tidak tahu Pak, ketemu dia kok malah tiba-tiba ada di dompet, padahal kemarin tak cari tidak ada. Gitu ya Pak. Ketika sidang sedang berlangsung, Bapak Hanan mungkin bisa menghadapi tadi ya dengan sesungguhnya, dengan memakai jubah hitam yang digunakan. Tetapi ini yang saya tanyakan, saat Bapak Hanan berada di luar ruang sidang, apa hal yang paling mendasar dari sosok Bapak Hanan seorang advokat ini yang disukai dan bisa membantu menetralisir diri, mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan dan kemanusiaan, menggali hobi dan kegiatan-kegiatan di luar non-hukum dari seorang Bapak Hanan, menetralisir diri, enjoy, menikmati kehidupan, tidak bergelut dengan semua masalah yang dihadapi, masalah klien. Seperti apa kesibukan Bapak Hanan di luar ruang sidang? Kalau di luar, kesibukannya untuk mencari ketenangan terkait hobi ya Mbak ya. Hobi saya murah meriah, bukan olahraga, saya bukan atlet. Saya memang lebih banyak diam atau mencari tempat yang sepi, kemudian duduk merenung dan dilanjutkan dengan
meditasi kan itu. Jadi murah meriah, tidak harus mancing di tengah laut sewa perahu, tidak harus gitu. Kemudian hobi lainnya juga suka baca, tapi baca yang memang kita butuh asupan kayak gini. Kita menghadapi masalah kan harus menyiapkan semua dasar-dasar hukum. Kemudian juga harus menyiapkan semua hal yang diperlukan. Lah kadangkala itu kan kita jenuh juga. Lah untuk harus kita tutup semua itu berkas, kita menyendiri cari tempat yang sepi, yang nyaman. Lah kebetulan saya juga mendirikan Padepokan Spiritual Meditasi di Ontojoyo, tempat saya kadang duduk sendiri di atas batu besar itu. Saya menghirup udara sambil bermeditasi. Dengan berdoa itu Pak? Ya meditasi awalnya tetap doa. Tapi saya pisahkan, Mbak. Saat meditasi ya kita meditasi saya kan hanya mengosongkan pikiran saja, menenangkan diri, lepas semua, saya buang semuanya. Kalau saat berzikir ya beda, berzikir meditasi saya pisahkan. Tadi saya tidak mau mencampurkan meditasi dengan doa, ini nanti masalah bisa konslet. Nah menurut saya, karena saya sudah pernah coba, memang meditasi itu kan bukan agama. Kadangkala kalau kita padukan itu cocok tidak masalah, kalau tidak cocok nanti dikira musyrik. Kan itu sih. Iya. Nanti yang ngira wah kayak ngopo kok kayak hobinya gitu. Kok menyendiri terus ya. Gitu. Jadi pas tenang ya tenang gitu aja. Baik Bapak Hanan, ini memang hobi orang itu berbeda-beda ya Pak. Kalau Bapak Hanan ini meditasi sebagai hobi tadi. Terus kemudian kalau orang lain mungkin lebih suka olahraga, lebih suka mancing kalau orang lain. Dan di sini bisa dijelaskan ya Bapak Hanan bisa memberikan salah satu nasihat kepada masyarakat umum, pemirsa juga di podcast kita ini tentang bagaimana menghadapi masalah hukum yang berat, mungkin dianggap sebagai berat. Terus nasihat seperti apakah yang bisa disampaikan oleh Bapak Hanan supaya ini sampai tidak terjadi perselisihan dan tidak sampai masuk ke ranah hukum. Mungkin mediasi seperti apa Bapak seorang advokat yang bisa disampaikan kepada masyarakat umum? Kalau menghadapi masalah berat, kemudian apa tadi Mbak? Terkait dengan mediasi. Supaya tidak sampai masuk ke ranah hukum. Gitu. Oh gitu. Mediasi seperti apa yang Bapak Hanan bisa sarankan kepada masyarakat ini? Kalau saran saya ya memang butuh kesadaran para pihak bahwa masing-masing punya hak yang harus diperjuangkan. Karena yang salah juga punya hak, yang benar juga punya hak. Jadi prinsip mediasi itu adalah mesti harus ada yang ngalah. Kalau semua merasa benar tidak akan sampai pada perdamaian. Kalau semuanya merasa salah pasti ya akan mudah untuk mencapai perdamaian atau mediasi. Itu menurut saya ya kita harus bisa membuat mereka itu sadar diri. Ada kepentingan lain yang harus kita utamakan, mungkin persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan, ataupun kepentingan lain yang lebih utama daripada konflik, daripada gugatan itu Mbak. Iya. Konflik, gugatan, permasalahan itu semua kan karena ego ya Pak ya kalau menurut saya. Betul. Iya. Jadi ini memang benar-benar harus turun seturun-turunnya ego itu supaya bisa terjadi penyelesaian yang pas gitu ya, mediasi yang tepat. Seperti itu ya Pak mungkin ya. Iya, meningkatkan kesadaran diri. Dan kesadaran ini mudah kalau mereka yang hobi meditasi akan mencapai puncak kesadaran. Iya. Hobi meditasi ini juga menginspirasi loh Pak. Ini bisa ditiru oleh siapapun dan murah sambil meriah. berdoa. Murah meriah. Kadang beda, kadang mirip-mirip dengan melamun. Hobi melamun begitu. Baik Bapak Hanan, kembali ke tema yang kita angkat di balik jubah hitam advokat. Kita melihat seorang hakim jubahnya juga hitam, pengacara hitam. Kemudian jaksa hitam. Apakah kalau misalnya tidak memakai jubah hitam itu juga diperbolehkan begitu Pak? Dalam seorang advokat
masuk ke ruang sidang gitu tanpa jubah hitam gitu misalnya. Apakah memang baju itu memang baju yang sakral, kebesaran yang harus dipakai? Gitu ya. Kalau hakim dan jaksa wajib, Mbak. Oh gitu ya. Wajib itu karena perkara dia bagusnya kan pidana. Kalau pakai perdata pun jaksa, kalau kan ada juga dia sebagai perdata juga, mungkin sebagai pengacara negara khusus untuk perkara perdata ya enggak pakai apa? Jubah hitam boleh. Boleh. Ya. Itu khusus perkara pidana. Ya. Khusus. Tapi kalau hakim wajib tetap pakai toga perdata maupun pidana tetap wajib. Ya, tapi kalau advokat khusus perkara pidana. Gitu. Non pidana boleh bebas. Iya. Tapi juga hakim boleh tidak pakai toga kasus-kasus terhadap perkara anak di bawah umur. Itu biar tidak takut mungkin. Oh, ada perbedaan. Jadi ya ada khususnya juga. Anda harus pakai terus enggak. Biar Tapi kalau ketika yang di sidang itu masuk ke ruang sidang tidak grogi gitu ya Pak ya. Mungkin tidak ketakutan gitu. Ya, tidak takut tahu pakai jubah di bawah umur kan masih ada rasa takut bagaimana gitu. Trauma terhadap perkara itu, tiba-tiba di depannya ada bajuan mungkin tambah takut. Iya, itu makna dari jubah hitam yang bisa disampaikan untuk masyarakat umum supaya mengetahui seperti apa sih di balik jubah hitam yang kita pakai. Perjuangan seorang advokat Bapak Hanan ini ternyata dalam menyelesaikan masalah hukum di sini, melihat peran profesi hukum di sini dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati di luar kewajiban litigasi semata. Dan ini pandangan tentang edukasi hukum atau kegiatan sosial dari Bapak Hanan seperti apa? Kalau pandangan saya terkait dengan edukasi hukum dan terkait apa Mbak tadi? Kegiatan sosial ya. Pada hakikatnya memang selama ini kan hukum cenderung pada bicara hukuman. Edukasi itu kita harus sama, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat. Ya jalurnya yang pertama jelas penyuluhan hukum. Setelah itu dilakukan pembinaan. Nah, tapi kalau jalur yang lain misalkan langsung dihukum, ya kadang-kala kan mempersulit hukum sendiri. Karena ada juga mereka yang mungkin merasa tidak salah dihukum. Atau merasa saya haknya seharusnya benar, ternyata juga tidak memenuhi unsur hukumnya. Ya saya berpikir gini, bahwa manusia itu pada hakikatnya kan selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Untuk membuat mereka jadi sadar hukum ya memang kita harus bahwa ada kepentingan lain, kepentingan sosial yang harus kita padukan. Kita harus tidak melanggar etika sosial. Jadi memang harus bersinergi sehingga saya suka juga ikut ormas, suka juga dengan ikut komunitas. Ya, tujuannya yang penting saat di situ adalah memberikan penyuluhan bahwa kita harus bisa menjadi solusi, bukan hanya menarik masalah. Kan itu. Kita harus bisa menjadi solusi, bukan hanya menarik masalah. Di sini bisa Bapak sampaikan. Tadi sempat banyak yang bertanya ya Pak ya, di waktu kita talk show banyak yang bertanya bagaimana sih Bapak menamengi diri, menjaga diri supaya hantaman-hantaman dari luar, tentunya seorang advokat ini banyak sekali yang musuh-musuh di luar sana yang mungkin menghantam begitu, bagaimana tameng diri, menjaga diri supaya tetap kuat. Seorang advokat ini benar-benar harus punya pagar diri loh Pak, menurut tadi pembaca dan pemirsa di talk show tadi. Gimana itu caranya? Caranya kalau memang kita percaya katanya itu ya bisa terjadi, kalau tidak percaya tidak terjadi. Ada aliran yang seperti itu Mbak. Tapi saya mengambil jalan tengah bahwa apapun di alam ini adalah energi. Energi ini bisa merugikan, bisa juga baik untuk diri kita. Sebagai contoh energi cahaya ini, kan bisa juga baik untuk menerangi saat gelap. Tapi pada saat terang kan tidak akan ada maknanya energi itu.
Tapi itu tetap ada, tetap kita butuhkan. Jadi saya merasa bahwa benteng diri kita menghadapi apapun, ya tetap kita harus berdoa sebelum melakukan sesuatu. Terus memang punya hobi yang tentunya ke spiritual itu lebih baik daripada kita hobi-hobi yang merugikan atau yang tidak bermanfaat, kan itu sih. Jadi saya lebih fokus karena saya percaya manusia itu adalah makhluk energi. Kalau energinya bagus dia akan fit, bahagia. Kalau energinya buruk dia akan males, bahkan mohon maaf tidak bersemangat. Misalkan kita ketemu orang yang memang punya energi positif cenderung kita mengajak untuk hal yang baik. Energi negatif mengajak ke hal buruk. Bagi saya manusia dan alam ini adalah kumpulan dari energi. Jadi saya percaya energi ini bisa menjadi buruk, menjadi baik, dan kita harus siapkan benteng. Tentunya benteng kita ya energi itu kan tidak nampak. Betul. Jadi yang kita siapkan ya memang untuk menghadapi yang tidak nampak ya kita berdoa. Dengan cara kita terus meditasi, mandi garam mungkin. Paling tidak katanya garam itu kalau enggak untuk energi juga bisa membunuh panu-panu dalam tubuh, katanya penyakit kulit. Iya, baik. Kalau saya malah lebih suka mandi garam itu di laut ya Pak ya. Oh, gitu. Karena ya? Di situ penuh garam gitu ya. Nggak perlu beli. Nggak perlu beli. Tapi masuk kan bayar ada yang gratis. Baik Pak, ini sebagai closing statement ya dari Bapak Hanan bisa menyampaikan apa yang Bapak Hanan harap orang lain ingat dari Bapak bukan sebagai advokat yang menang dan pengennya selalu menang. Kalau melihat Bapak Hanan, wah ini advokat, saya harus menghubungi dan saya harus menang gitu. Orang lain melihat Bapak seperti itu. Apa yang Bapak harap, tetapi sebagai pribadi di balik jubah hitam yang Bapak pakai. Setiap hari selalu memakai jubah hitam, di sini tentunya dilepas, dan yang diharapkan dari orang itu seperti apa. Energi tadi loh Pak. Energi baik masuk ke Bapak. Gimana ini? Closing statement silakan. Sebagai kesimpulannya, intinya saya berharap apapun, setiap profesi, bahkan manusia apapun, tetap ingin berakhir dengan kebaikan. Kita tidak tahu akhir itu kapan dan di mana. Jadi setiap manusia pun tentu akan menginginkan memperjuangkan hak-haknya. Saya berpikir bahwa saat menghadapi hukum ya memang yang pertama adalah kita sebagai pejuang keadilan, kebenaran, dan memperjuangkan hak-hak dari individu dan tentunya kelompok atau siapapun yang punya niat untuk kebaikan yang tidak bertentangan dengan hati nurani. Itu yang penting. Jadi kalau yang lain, saya tidak tahu, orang datang ke saya itu mesti percaya, selalu tidak berpikir menang. Saya tidak pernah menjanjikan menang, karena kalau menjanjikan menang itu sudah melanggar kode etik. Itu Mbak Dinda. Kita sudah melanggar sumpah. Kita kan sebagai pejuang keadilan. Itu ketika boleh. Bapak memakai jubah hitam. Ketika jubah hitam itu sudah dilepas. Saat sudah dilepas ya kita kembali ke jati diri sendiri. Tadi yang mungkin kita hobi meditasi ya meditasi. Kembali ya Pak. Kembali ke diri sendiri, berkebun ya berkebun. Oke. Jadi setelah menjadi orang biasa. Jadi orang biasa, tapi bagaimanapun itu profesi itu akan membawa ke perilaku. Kebiasaan itu akan selalu terbawa pada saat kita keluar dari lingkup pekerjaan kita. Itu. Kalau dia baik ya insya Allah akan baik. Selalu baik. Kalau dia buruk ya terbawa juga. Makanya kita harus bisa memisahkan energi positif negatif ini, benar-benar kita harus bisa memisahkan dan memakainya pada saat yang tepat
pada kondisi yang memang kita butuhkan. Itu. Ya, kita harus pintar-pintar memakai pada saat yang tepat dan pada kondisi yang kita butuhkan. Ya, Terima gitu. kasih Bapak Hanan, semoga bermanfaat ya obrolan kita dan semoga menginspirasi buat seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Jepara. Terima kasih. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Dinda.